Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Amin. Judul khotbah hari ini adalah orang yang menabur dalam roh. Sebagai pengantar, kita semua mengantisipasikan masa depan melalui asuransi kesehatan, uang pensiun, berinvestasi saham, dan sebagainya selain bekerja. Tenaga kerja menabungkan uang dan mengatur waktu untuk bisa meluangkan waktu untuk pengembangan diri. Mereka berinvestasi pada diri sendiri. Pengusaha berminat pada tempat investasi yang akan membawa keuntungan yang besar. Jika demikian, berapa waktu yang kita ruangkan untuk hal-hal yang Tuhan berkenan? Kita harus berinvestasi pada hal-hal abadi yang di atas, bukan berfokus pada hal-hal yang fana di bumi ini. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi engat dan karat merosakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga engat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di surga berarti kita harus menjalani kehidupan yang memenuhi kehendak Tuhan dan rencana yang menyelamatkan jiwa-jiwa dengan segala hal yang kita anggap paling berharga. Pada akhirnya, ini akan menjadi kehidupan demi kita. Rasul Paulus menekankan fakta bahwa kita harus menjadi orang yang menabur dalam roh melalui firman hari ini. Ungkapan menabur dalam roh berarti fokus pada apa yang dikenan Roh Kudus, apa yang memuaskan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus berkenan atas kehidupan yang kita jalani? Ketika kita menjalani kehidupan yang memberi kesaksian tentang Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kuduslah yang bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi kita kuasa dan memberi kita berbagai karunia supaya kita dapat bersaksi tentang Yesus Kristus. Petrus memproklamasikan penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Menyaksikan Kristus adalah arah Roh Kudus bekerja. Dan ketika kita menjadi bersatu dengan arah ini, kita menjalani kehidupan yang menyenangkan Roh Kudus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi orang yang menabur dalam roh dan bersatu dengan Roh Kudus melalui firman hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah investasi untuk hal yang abadi. Dalam ayat 7, jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ada beberapa prinsip yang jelas saat kita menjalani hidup. Salah satunya adalah menabur dan menuai. Untuk menuai buah, kita harus menabur sesuatu terlebih dahulu. Jika kita menantikan buahnya tanpa menabur apa-apa, itu tidak masuk akal. Hal yang sama berlaku secara rohani. Siapa menabur benih akan menuai hasilnya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita menghina Tuhan jika kita mengharapkan hasilnya tanpa menabur apa-apa. Memang Tuhan tidak akan pernah dihina. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Perilaku seperti itu sama saja dengan menipu diri sendiri. Yesus menunjukkan secara nyata hal tersebut melalui perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25. Ketika seorang tuan pergi ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta miliknya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba-hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu datang dan mereka membawa laba masing-masing 5 dan 2 talenta. Namun, hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah dan membawa talenta itu sebagaimana adanya dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Hamba ini menggambarkan tuannya sebagai orang kikir yang berkualitas buruk atau orang yang tidak bermoral yang menghasilkan pendapatan tanpa kerja. Yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam berarti mengkritik tuannya sebagai seorang yang menerima pendapatan tanpa kerja dan usaha upaya apa-apa. Hamba itu mempermainkan Tuhan seperti ungkapan firman hari ini. Hamba itu tidak menanam apapun. Dia membebankan kepada tuannya. Tuhan menegur bahwa, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas." Kemudian ambil 1 talenta itu dan mengusirnya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan tidak tertipu. Jika kita menunggu menuai tanpa menabur, kehidupan itu menipu diri sendiri. Kehidupan kita pasti akan dihakimi di hadapan Tuhan. Meskipun kita telah menerima kebebasan dari penghakiman tentang hukuman kekal, bagi kita masih tersisa penghakiman tentang upah. Ada banyak celah dalam hukum buatan manusia, tetapi pengadilan Tuhan berbeda. Tuhan tidak pernah dihina. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu sebabnya kita perlu menanamnya dengan benar. Dalam ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang kita tanam itu penting. Tanam lalang, taktan, tumbuh padi. Kita tidak boleh menanam hal yang salah dan menunggu hal yang benar. Apa yang ditekankan Paulus dalam firman hari ini bukanlah berinvestasi dalam hal-hal yang sia-sia.
melainkan berinvestasi dalam hal-hal yang kekal. Jemaat Indonesia dan Korsel tidak tertarik pada kehendak dan rencana Tuhan, tetapi berdoa untuk berkat fisik, berkat materi saja. Mereka masih bergantung berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi, sebagaimana Kejadian pasal 36 dan 11. Ini menabur dalam daging, bukan dalam roh. Kita perlu melakukan investasi yang tepat. Apa itu investasi untuk kekekalan? Itulah untuk memfokuskan semua investasi pada penyelamatan jiwa. Kita tidak boleh menghilangkan fakta bahwa jadwal waktu Tuhan mengalir menuju penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita harus memfokuskan perhatian dan arah kita kepada penginjilan 237 negara, terutama 5.000 suku bangsa yang belum menjangkau Injil, karena kesudahannya akan tiba setelah Injil diberitakan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Gereja Yewon Seoul menantikan jadwal pentabisan Bait Allah pada tahun depan. Setelah itu, Gereja Yewon akan dimulai jadwal untuk misi secara bersungguh-sungguh. Tahun 2022 adalah jadwal untuk mempersembahkan Bait Allah, dan tahun 2023 akan menjadi tahun pertama dari 237 misi Gereja Yewon. Jadwal untuk berfokus pada penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa bekerja sama dengan Gereja Yewon dan kantor pusat Darakbang semakin dekat. Tuhan tidak menilai kita dari apa yang kita miliki, tetapi Tuhan menilai kita bagaimana telah menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan. Pertama-tama, saya harap saudara setia pada jabatan yang telah dipercayakan kepada saudara. Dan saya harap saudara mempersiapkan bejana untuk zaman misi yang akan dibuka secara bersungguh-sungguh. Pada para pebisnis benar-benar harus masuk ke dalam jawaban pemulihan ekonomi dan ekonomi misi, ekonomi terang untuk menginjili 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Para remnant harus mengambil tantangan secara perjanjian supaya mereka dapat berdiri sebagai summit rohani, summit keahlian, dan summit budaya, yaitu 3 summit. Saya harap saudara dapat menjalani kehidupan yang menabur dalam roh di ladang saudara masing-masing. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi orang yang menabur oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang menabur dalam roh yang menghasilkan buah hidup yang paling berlimpah. Pokok bahasan yang kedua adalah jangan pernah putus asa. Dalam ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Rasul Paulus mengungkapkan sikap rohani yang seharusnya tidak dimiliki seseorang ketika menjalani kehidupan yang menabur dalam roh. Itulah jangan putus asa, jangan jemu-jemu. Setelah menabur Roh Kudus, kita tidak boleh putus asa, menyesal, atau menyerah. Artinya kita harus menunggu jadwal waktu Tuhan sampai akhir. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Artinya kita pasti akan berbuah sesuai dengan jadwal waktu Tuhan.
Namun, mereka yang tidak sabar tidak mendapat jawaban doa. Mereka awalnya menerima kasih karunia, tetapi akhirnya putus asa. Mereka menghilang jadwal jawaban doa. Jika kita membaca teks dalam bahasa aslinya, itu mengandung makna seperti ini. Kita tidak boleh menyerah pada kekuatan jahat saat kita berbuat baik. Dengan kata lain, setelah kita menabur benih, kita tidak bisa menunggu jadwal waktu untuk berbuah sambil mengeluh tentang itu karena tidak menghasilkan dengan cepat. Menjadi tidak menunggu sambil mengeluh adalah tindakan yang tertipu oleh setan. Setan terus menabur larang dalam pikiran kita. Setan menanamkan pikiran negatif, keraguan, dan ketidaksabaran untuk membuat kita tidak menjalani kehidupan kenikmatan sejati. Jangan tertipu, kita perlu keluar dari ketidaksabaran rohani. Dalam Filipi 1 ayat 6, Rasul Paulus menekankan seperti ini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami jawaban yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya, baik di dalam gereja maupun dalam bisnis saudara. Masing-masing sambil sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagai kesimpulan, inilah konten buku berjudul Tidak Ingin Kehilangan Mimpiku dan Hidupku yang ditulis oleh Napoleon Hill yang disebut Master Studi Sukses. Ceritanya orang-orang berbondong-bondong ke Amerika Serikat untuk mencari tambang emas. Setelah emas dicurahkan dari sebuah tambang di California, Amerika Serikat pada tahun 1849. Seorang pemuda bernama Derby juga membeli sebuah tambang emas dengan mimpi menghasilkan banyak uang dan rajin menambangnya. Namun, emas tersebut tidak keluar seperti yang diharapkan. Dia kecewa dan menjual tambang emas tersebut. Namun, orang yang membeli tambang emas itu menggali lagi hanya 1 meter lebih jauh dari tempat Derby telah menggali dan baru emasnya tumpah. Derby kemudian mendengar berita itu, dia sangat menyesalkan. Tetapi di sini dia belajar pelajaran yang lebih berharga daripada emas. Pengalaman itu sangat membantunya saat dia bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan asuransi. Mengambil itu sebagai pelajaran, ia menetapkan filosofi 1 meter. Filosofi 1 meter adalah untuk tidak pernah menyerah, bahkan jika pelanggan yang ditargetkan mengatakan tidak, dan berpikir bahwa tambang emas yang saya lewatkan sedang menunggu hanya 1 meter di belakang penolakan pelanggan. Dia mengatakan bahwa dia dapat menjadi seorang sukses sebagai penjual legendaris yang menghasilkan lebih dari $1 juta per tahun berdasarkan filosofi 1 meter. Ada alasan mengapa saya mengatakan ini. Filosofi 1 meter juga sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Rasul Paulus menekankan bahwa kita tidak boleh putus asa saat kita menjalani kehidupan menabur dalam roh. Setan akan berusaha dengan keras untuk membuat kita putus asa dan frustrasi sebelum 1 meter jawaban datang kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap rohani dengan satu hati, bulan hati, dan kontinuasi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi remah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami jawaban mutlak sambil sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang pasti akan memberikan jawaban. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Bapa Tuhan. Kami adalah orang remah, tetapi Tuhan telah bersama dengan kami dan telah memberi status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan kepada kami. Biarlah kami dapat menggunakan otoritas tersebut ketika kami menghadapi tipuan setan dan mengalahkan kuasa kegelapan. Biarlah kami menikmati kebebasan sejati sambil memberitakan Injil sejati kepada jiwa-jiwa di sekitar kami berada. Biarlah kami menunggu setelah menabur dalam roh sambil percaya kepada Tuhan yang akan pasti menuainya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Bapa kami. Amin.